Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, perkenalkan, nama saya Anita Wulandari dari Kaprodi Agroindustri Fakultas Vokasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran mata kuliah sebagai dosen pengampu keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini diampu oleh 2 dosen dan melakukan dengan metode team teaching. Oke. Di sini keamanan pangan yaitu menggunakan 2 bobot SKS. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga mode pembelajaran. Di sini saya akan mempelajari atau menggunakan teknik pembelajaran mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan adalah mata kuliah keamanan mutu dan gizi pangan. Keamanan mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pokok bahasan. Yang mana di sini adalah keamanan pangan. Di sini mengetahui tentang sejarah keamanan pangan, sumber bahaya, pengelolaan, dan kerusakan bahan pangan, penyakit bawaan makanan, cemaran mikroorganisme, HACCP, CPOB, GMP, SSOP, inspeksi keamanan pangan. Terus capaian yang didapat oleh mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa memahami sejarah keamanan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sumber-sumber bahaya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui memahami adanya bahan tambahan alami maupun sintetis. Yang ketiga, mengetahui memahami tentang pengelolaan, higienitas bahan pangan dan kerusakan. Yang keempat, mengetahui cemaran mikroorganisme dan bahaya bagi kesehatan. Yang kelima, mengetahui konsep HACCP, CPOB, GMP, dan SSOP. Selanjutnya, untuk materi dalam 14 pertemuan, itu adalah menggunakan beberapa materi, diantaranya sejarah keamanan pangan. Yang kedua, sifat bahan pangan. Yang ketiga, bahan tambahan atau bahan tambahan pangan, atau bisa disebut dengan BTP, bahan tambahan pangan. Terus yang keempat, pengelolaan dan kerusakan bahan pangan. Yang kelima, penyakit bawaan makanan. Yang keenam, cemaran mikroorganisme dan pengawet makanan. Yang ketujuh adalah HACCP, dan yang kedelapan konsep-konsep mengenai CPOB dan GMP. Selanjutnya, dengan menggunakan DIA atau Delivery Interaction dan Assessment, di sini akan menjelaskan mengenai delivery. Delivery yang kini yang saya gunakan adalah buku acuan, yaitu diantaranya Budi Santoso, yang dimana bukunya itu menggunakan yang berjudul Keamanan Pangan dan Sistem. Yang kedua itu saya menggunakan acuan Sucipto, yang mana judulnya Keamanan Pangan untuk Kesehatan Manusia. Yang ketiga adalah Suroso. Suroso di sini adalah yang berjudul Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan. Yang keempat adalah Rahmawati, yang berjudul Keamanan Pangan. Jadi semua di sini adalah berhubungan dengan keamanan pangan. Nah, untuk media pembelajaran, di sini saya menggunakan sistem ELITAK atau e-learning 17 Agustus,
yang digunakan dalam sistem ini adalah menggunakan hybrid learning yang disediakan oleh kampus Unpad Surabaya sendiri. Terus interaction adalah di sini kemampuan yang tidak terbatas. Jadi sebebas-bebasnya ada diskusi, ada tanya jawab. Tapi di samping itu juga saya gunakan kuis. Saya minimkan menggunakan kuis. Nah, kuis di sini menggunakan beberapa seperti aplikasi menggunakan Quizzes yang biasa digunakan setiap umum ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan kepada assessment. Assessment yaitu adalah yang saya gunakan adalah pembobotan. Setiap mata kuliah yang saya gunakan di sini nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Di mana bobot tersebut menggunakan beberapa nilai. Nilai bobot tugas biasanya 60%, nilai bobot UTS 20%, dan nilai UAS 20%. Tugas-tugas di sini biasanya yang saya gunakan adalah tugas mencari permasalahan yang ada dalam suatu pekerjaan. Misalnya dalam bidang hak asasi seperti mikroorganisme, mencari analisisnya, terus mikroorganisme, terus beberapa bakteri lainnya yang terkandung dalam setiap produk. Nah, sebelumnya di sini kita lihat atau kita kerjakan seperti biasanya karena di sini ada beberapa permasalahan. Jadi setiap dosen di sini kita gunakan kadang luring, kadang daring. Nah, seperti itu pokoknya. Oke, kita lihat mata kuliah yang saya sediakan di sini adalah materi keamanan pangan. Bisa kita lihat bersama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, tetap semangat ya. Semangat, Bu. Oke, di sini kita mulai mengenakan, ini kan mata kuliah mengenai keamanan pangan kan. Nah, jadi keamanan pangan di sini adalah bersangkutan dengan penyakit bawaan. Nah, keamanan pangan, apa sih yang dimaksud dengan keamanan pangan? Sebelum kita beranjak mengenai penyakit bawaan makanan, kita jelaskan keamanan pangan biasanya yang dikenal dengan mutu atau keamanan, dan gizi pangan biasanya berhubungan dengan gizi keamanan pangan. Oke. Di sini keamanan pangan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Oke, di samping ini saya menyampaikan tentang penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kerusakan terhadap orang yang dipengaruhi penyakit, dibedakan menjadi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh kerjaan alat kerja, bahan proses maupun lingkungan kerja. Nah, itu biasanya yang dibawa oleh beberapa penyakit. Nah, apa contohnya? Kalian capek, itu juga ada penyakit, ya kan? Dari tangan juga ada penyakit. Oke. Kita lanjut di sini. Oke, pengertian foodborne disease itu sama dengan penyakit bawaan. Terus ada penularan FBD, ya, atau dikatakan dengan foodborne disease. Oke. Terus di sini ada cemaran salah satu pada produk makanan, itu adalah dimakan ulat, dimakan kecoa. Nah, itu adalah juga penyakit bawaan.
Oke, penyakit bawaan makanan. Nah, ini ada tersendiri. Nah, misalnya dari pertanian, dari obat-obatan. Nah, ini juga ada penumpukan bahan kimia. Terus ada penggunaan bahan kimia tidak tepat. Itu adalah ada formalin, borak, rodamin. Terus ada logam berat. Nah, ini juga ada penyakit. Jadi tidak sengaja ya di sini. Terus ada kontaminasi, nah ini penyakit. Nah ya, ini kalau ada ikan biasanya penyakit bawaan dari hewani sendiri yang disebabkan oleh mikrobiologis. Oke, pengolahan tidak tepat. Nah, cara pencucian, terus dari tenaga kerja juga dikatakan juga tidak tepat. Oke, ini perkembangan dari teknologi yang belum tuntas. Nah, di sini ya. Jadi kalian bisa tahu sendiri yang disebabkan oleh seperti salah satunya produksi produk yang belum ditentukan atau diperdalam oleh ilmuwan. Terus ini adalah munculnya bahaya akibat pengolahan yang tidak tepat juga karena mungkin kurang higienitas seperti itu. Terus racun alami dari bahan pangan itu disebabkan oleh pengalengan atau pengemasan. Oke, terus di sini ada racun toksin disebabkan oleh jenis toksin. Terus ini dari tanaman juga yang disebabkan oleh beberapa toksin. Oke, nah ini adalah penyebab bloodborne disease-nya itu adalah beberapa bakteri. Jadi ke depan nanti kalian juga mengetahui beberapa bakteri yang disebabkan oleh sumber bahaya tadi. Terus ada kapang, ada virus. Nah, nanti kalian bisa melihat beberapa virus yang disebabkan oleh sumber-sumbernya ya, yang disebabkan tadi yang sudah saya jelaskan. Terus di sini ada beberapa bakteri juga yang disebabkan protozoa dan parasit. Oke, oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, mungkin bisa dilanjut di tugas ya. Nanti tugasnya seperti ini. Jadi kalau ada beberapa permasalahan bisa dilakukan secara daring juga. Seperti itu. Terus kita pertemuan di selanjutnya untuk lebih jelas bertatap muka untuk lebih memahami karena ini disebabkan oleh COVID, jadi kita jarang ketemu gitu. Ada beberapa pertanyaan lain mengenai penyakit bawaan. Bu, seperti apa sih Bu penyakit bawaan yang disebabkan oleh tenaga kerja misalnya? Seperti itu seperti yang kalian lihat di waktu praktikum, kalian kan menggunakan jas lab, menggunakan hand glove, head glove. Nah, itu kan juga menjaga keamanan pangan buat produksinya. Yang dilakukan Bu Amel itu memang benar ya, kalian harus menggunakan ini buat ketahanan pangan juga untuk produknya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Ya, Izin monggo. bertanya. Ya, silakan. Itu kalau soal masalah yang terjadi pada kemasan itu gimana cara mengatasinya, Bu? Kan kita tinggal beli itu, Bu. Oh, yang Terima kasih. pada kemasan apa dulu? Apa seperti ini? Pengalengan gitu? Iya, seperti itu, Bu. Kayak pengalengan, terus kayak pembungkusan, kayak jajan-jajan ciki-ciki di Indomaret, Alfamart gitu loh, Bu. Itu kan tergantung dari pabriknya. Kalau memang biasanya yang saya alami, misalnya pada kemasan kertas atau pada produk susu, itu kan kadang susu mengalami pembusukan ya, atau bau yang tidak sedap. Nah, di situ itu kan biasanya disebabkan oleh sterilisasi yang tidak sempurna. Untuk mengatasinya itu lebih baik memang dari industrinya sendiri. Seperti itu. Bagaimana ya itu kita menggunakan pedoman HACCP-nya dan keamanan pangannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
ketemu di tugas aja biar lebih diskusi kan, biar rame. Nah, ini biasanya kalau tugas kan, kalau saya sukanya kan memberikan buatlah makalah beberapa bakteri patogen dan jenis penyakit bawaan yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Seperti itu. Terus berilah contoh bakteri patogen itu seperti apa. Ada seperti contohnya ini E. coli. E. coli itu ada di mana? E. coli itu biasanya ada di lingkungan kita, seperti air, itu pembawa juga E. coli. Clostridium perfringens, nah di sini juga ada beberapa sumber dari sentuhan tangan yang tidak sengaja. Ya, misalnya kalian memegang janggang pintu, nah, salmonella itu juga ada di udara juga bisa. Seperti itu. Contoh penyakit bawaan Campylobacteriosis atau infeksi E. coli, Salmonella. Di sini bakteri itu menggunakan banyak kontaminasinya ya, maksudnya banyak sumbernya. Jadi nggak hanya dari air, dari udara, terus orang itu bisa dari kalian dari uang, nah itu kan juga bisa. Gitu. Oke, ada lain pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, oke, cukup sekian mungkin dari saya. Kita lanjutkan di minggu depan untuk perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.